Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera puji Tuhan untuk kita semua. Nah, ini jumpa lagi sahabat-sahabat. Ya, kita jumpa lagi dalam episode review produk pipa unci tanduk sapi kualitas premium. Jadi seperti inilah kalau bahan pipa unci tanduk sapi premium ya. Jadi bahannya premium, bisa dibuat kualitasnya premium juga. Dari sisi produksinya premium. Ini tanpa pengkilat apapun ya, natural alami mengkilat. Mengapa bisa mengkilat? Nah, bagaimana cara mengkilatkannya? Ini saya ceritakan walaupun saya tidak praktek di mesin, tapi mudah kok dipahami. Jadi pertama saya akan menceritakan pipa unci tulang sapi ini bagaimana bisa mengkilat kayak kaca. Yang pertama, bahan baku memang harus super ya. Bahan baku harus super, tidak keropos, tidak ada pori-pori. Itu pertama. Yang kedua, dibentuk pembentuknya itu ahli, mau dibikin bulat, mau dibikin kotak, segi 6 apapun. Bentuknya harus sesuai dengan standar kelas premium. Jadi begitu. Yang ketiga, disiapkan amplas. Amplas bisa dari 40, boleh 40 atau 50. Kalau tidak ada ya 320 boleh. Atau 220 boleh. Tergantung keinginan, tergantung selera, tergantung kecepatan tangan. Nah, jadi sebenarnya amplas itu adalah tergantung kecepatan tangan, tergantung kekuatan mesin dan seterusnya. Bebas. Yang jelas mulai amplas kasar, rumusnya begini. Rumusnya adalah amplas kasar. Amplas kasar itu ada 25, ada 40, ada 20, ada 150, ada 100 dan seterusnya, itu teknis. Kemudian amplas kasar pembentuk. Kasar pembentuk itu biasanya 200, 220 sampai 350. Nah, 320 itu pembentuk. Kemudian amplas halus. Amplas halus itu 320 yang sudah pernah dipakai bekas itu amplas halus. Kemudian amplas halus bekas itu bisa amplas halus, kemudian bisa dilanjut 400. Kalau ada 400 bisa 500 atau 600. Biasanya langsung 600, kemudian 800, 1000. Nah, tekniknya 320 itu harus pakai air. Ketika pakai masih kasar itu nggak perlu pakai air. Tapi pakai air adalah 320, butuh air. Batuk. Saran saya mulai 320 ke atas itu pakai air. Kalau mau mengkilat kayak kaca begini sampai ke 1000 pakai air. Nah, ini rahasianya. Rahasianya adalah pakai air. Jadi di gerenda pakai air mulai 320 sampai 1000. Kemudian baru dijemur. Nah, kemudian setelah dijemur baru keringan, amplas 1500 atau 2000. Nah, di sini kuncinya. 1500 atau 2000 terus maka akan mengeluarkan kilauan kacanya mulai keluar. Nah, setelah mulai dirasa sudah rata, sudah halus, baru finishingnya menggunakan spon kain putih, jin putih, ya, kain jin, kain levis jin putih itu menggunakan batu hijau. Di situ servis terakhir. Nah, disinilah mengkilat kayak kaca. Jadi mengkilat kaca ini tanpa bahan kimia, tanpa DLTco, jadi natural alami 100%. Tapi kelemahannya natural alami ini karena ini natural, ini kalau dibiarkan beberapa bulan di tempat yang lembab, maka menjadi kusam lagi, kayak kena air. Nah, bisa berjamur ya. Kalau tempatnya lembab, tapi kalau tempatnya kering tidak akan terjadi. Sampai sekian tahun cukup kuat. Apalagi kalau dipakai terus itu lebih bagus. Jadi itu teknik caranya mengkilat kayak kaca, tetapi natural alami. Kemudian bagaimana untuk perawatannya? Perawatannya tetap ya dipakai saja, digosok pakai kain jin itu bisa, digosok-gosok saja. Cara perawatannya seperti itu. Jadi sangat mudah bukan untuk mengkilatkan kayak kaca begitu. Nah, ini rahasianya. Semua tulang
Tulang sapi itu termasuk kategori tulang yang paling padat ya, lebih padat daripada tulang iga duyung, daripada tulang ikan. Tulang sapi, tulang kerbau itu sama, padat sekali. Tulang banteng dan seterusnya, hewan-hewan berkaki empat besar itu padat rata-rata. Nah, inilah teknik cara mengkilatkan kayak kaca pipa tanduk, pipa tulang sapi. Nah, di mana produk ini bisa dibeli? Produk ini bisa dibeli seperti biasa ya, bisa di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, di WA online, di wisatacraftjember.com, blog kami, atau di website kami, di marketplace kami, makrifatbisnis.co.id. Jadi sudah jelas kupas tuntas tentang seputar pipa tanduk sapi ini. Dan pipa tanduk sapi ini kelas premium ini bentuknya macam-macam. Kalau yang jumbo bisa dibikin bulat, presisi dan seterusnya ya, banyak sekali bentuk-bentuknya sesuai dengan custom, sesuai dengan selera. Tapi ini premium kelas standar, model standar ya. Model blimbing kalau orang bilang. Nah, untuk harga itu tertera di lapak kami, di channel vlog kami ini. Silahkan yang berminat langsung japri. Nah, kemudian rasa dari tulang sapi ini harus kering ya, jangan sampai basah. Kalau basah itu harus dikeringkan dulu. Perawatan mudah sudah saya jelasin banyak ya, tulang dan tanduk pakai alkohol dan jeruk nipis itu cukup untuk membuang kadar nikotin atau bekasnya asap ya. Bekasnya asap. Jadi perawatannya sangat mudah sekali, sangat mudah, sangat praktis untuk ini. Nah, bagaimana kalau jatuh ya? Pipa ini kalau jatuh pecah ya. Jatuh bisa jadi pecah, bisa jadi enggak ya. Biasanya hanya cuil, kalau pecah prak enggak. Nah, biasanya cuil kalau jatuh di lantai, kalau di tanah tidak. Tapi kalau di lantai biasanya bisa cuil begitu. Tapi kadang-kadang masih kuat, masih aman. Oke. Ingat handicraft, ingat makrifat bisnis. Produk ini melayani reseller, melayani dropshipper, melayani reseller investasi, melayani juga pembentukan rumah galeri, dan juga melayani melayani untuk maklun, jasa maklun, jasa produksi boleh, kami juga melayaninya. Dan bisa untuk dibuat partai, grosir, eceran dan seterusnya kami juga melayani. Jadi intinya segala model kerjasama bentuk pemasaran silahkan join dengan Makrifat Bisnis. Makrifat Bisnis ini ya saya maksimal mungkin berupaya untuk menjadi yang terbaik, walaupun kami bukan yang terbaik karena memang untuk melayani ribuan orang sampai jutaan ya itu memang tidak mudah. Jadi kadang-kadang ada saja permasalahan-permasalahan miskomunikasi. Yang penting kita tetap happy, yang penting kita tetap komitmen, yang penting kita tetap ikat baik dan seterusnya. Insya Allah kerjasama kita akan semakin bagus. Jangan lupa ya, ikuti terus channel-channel vlog Makrifat Bisnis. Jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe-nya, dan kemudian share. Nah, kemudian jangan lupa share ke teman-temannya. Nah, kemudian vlog Makrifat Bisnis ini memang saya jelasin banyak mengupas tentang produk ya. Pertama produk, jualan produk, mengupas review produk, kelebihan, kekurangan, cara produksinya, sampai ke cara pemasarannya di era digital, era e-commerce. Jadi Makrifat Bisnis mengupas seperti itu. Dan juga saya kupas beberapa aktivitas masa pameran. Sebelum pandemi kami rutin pameran, jadi kami ngevlog pameran-pameran, aktivitas-aktivitas pameran. Intinya adalah yang keterkaitan dengan UMKM, problematika UMKM sampai ke regulasi-regulasi UMKM. Jadi vlog Makrifat Bisnis itu membahas seputar unit bisnis berbasis UMKM, berbasis industri, berbasis rumahan begitu. Mulai dari proses produksi, mulai pengadaan bahan baku, mulai khasiat bahan baku, aneka macam bahan baku, pelatihannya, sampai proses penjualannya. Nah, semua itu Makrifat Bisnis mengupas tuntas di dalam vlog Makrifat Bisnis. Jadi setiap hari kami akan mencoba untuk melakukan update terus, update postingan-postingan vlog-vlog dari Makrifat Bisnis. Kadang-kadang juga melakukan live streaming atau melakukan video short. Juga mereview tentang produk-produk kosong yang ada di lapak Makrifat Bisnis ini juga kami review yang kosong-kosong. Jadi ada stok update, stok itu adalah review produk.
Oke, terima kasih. Saya Imron pribadi, jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan semata-mata dari mulut saya pribadi. Mohon maaf, sukses selalu untuk semua sahabat-sahabat reseller, teman-teman semua, bahwa di era pandemi ini, pasca pandemi ini atau pandemi ya masih pandemi, kita harus semangat, kita harus optimis ya, dan kita harus yakin, kita harus mampu menggerakkan produk-produk ini menjadi berdaya saing. Terima kasih, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.